wabarakatuh. Hari ini saya sebagai CGP akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan saya yang akan saya observasi sebagai bahan untuk menyelesaikan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Nah, baik, sekarang saya bersama teman saya. Silakan Ibu perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulisa SPD. Saya adalah rekan kerja dari Ibu Rehan Handayani, mengajar di kelas 6A SDN 59 Rasalewi, Kota Bima. Ya, oke. Baik, Ibu Mulisa, Ya. saya nantinya akan melakukan observasi pembelajaran Ibu di kelas ya. Iya. Nah, kira-kira materi apa nih Bu yang akan Ibu sampaikan besok untuk observasinya? Pada kesempatan besok, untuk kegiatan besok, saya akan mengajar mata pelajaran matematika pada materi operasi hitung bilangan caca. Iya, baik. Tentu dalam pembelajaran akan ada tujuan yang akan Tentu ada dicapai, tujuan ya. yang disampaikan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu apa, Bu? Ya, tujuan dalam mempelajari materi operasi hitung bilangan campuran yaitu setelah melakukan pembelajaran, siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan cacah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Ya, tujuan pembelajaran besok yang ingin dicapai Iya. adalah siswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah operasi yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan campuran. Iya, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya. Nah, kira-kira area mana nih Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses observasi nanti, Bu? Oh iya, area pengembangan dalam materi operasi hitung bilangan caca nanti, yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, nanti yang akan saya amati, fokus saya amati Iya. itu adalah proses pembelajaran berdiferensiasinya, Bu ya. Iya. Nah, kira-kira nih Bu, strategi apa saja nih yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran besok? Ya, strategi yang dipersiapkan, yang pertama itu melakukan pemetaan awal berdasarkan kesediaan belajar siswa. Iya. Ya, harus menyediakan dulu pemetaan yang berdasarkan kesediaan belajar siswa. Yang kedua, harus menggunakan media pembelajaran yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan caca. Terus selanjutnya yang ketiga, melakukan elaborasi pemahaman dengan menjelaskan materi pembelajaran. Ya, terus yang keempat, mungkin membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Mungkin ada diskusi pada materi pembelajaran ini nanti, membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan caca. Setelah membagi kelompok, membagi LKPD, dan ibu guru sudah membuatkan LKPD untuk dibagikan kepada siswa per kelompoknya, untuk ada di mana di dalam LKPD itu ada soal-soal yang berkaitan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi yang keenam, meminta siswa menyelesaikan masalah dan mempresentasikan di depan kelas. Ya, setelah siswa menyelesaikan LKPD-nya, ya siswa diharapkan tampil untuk mempresentasikan di depan kelas. Ya. Berarti ini Bu ya,
strategi yang akan Ibu lakukan itu yang pertama kesediaan siswanya, pemetaan Iya, kesediaan iya, siswa, harus kemudian siswa harus yang bersedia. kedua menggunakan video Video sebagai pembelajaran, ya, ya nanti materi pembelajarannya juga bisa melalui PowerPoint, PPT. Ya, seperti itu ya. Yang ketiga elaborasi pemahaman, memberikan penjelasan, iya, seperti penjelasan itu. Dan kepada keempat, siswa. pembagian kelompok, Iya. pembagian LKPD dan meminta siswa untuk mempresentasikan, Iya, mempresentasikan. hasil penyelesaian tugasnya seperti itu Bu, Iya, ya. iya. Nah, besok jam berapa nih Bu kira-kira? Besok hari Rabu ya. Iya. Matematika itu ya jam pertama. Jam pertama. Nanti kita masuk jam, Pindah aja jam pertama saja. jam Jam 7.15 ya, ya. jam 7.15. Ya, baik Ibu Mulisa, besok kita akan melakukan proses observasinya. Iya. Mungkin sampai di sini dulu percakapan pra observasi yang kita lakukan. Terima kasih atas Iya, waktunya. sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, sudah makan pagi semuanya? Siap belajar hari ini? Iya, baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Ya, agar kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ya, namanya ya. Yang pertama Arif Rahman. Hadir Bu. Iya, Safitri. Hadir Bu. Iya, Alfian Saiful. Hadir Bu. Ajeng Safira. Hadir Bu. Dinda Judiati. Hadir Bu. Danat. Hadir Bu. Fatin. Hadir Bu. Fatin Aulia. Hadir Bu. Iya. Intan Ayu. Jahwa Sagiratul. Hadir Bu. Emrahlil. Hadir Bu. Hairatul Nisan. Hadir Bu. Raudatul April. Hadir Bu. Iya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar dengan materi yang baru, yaitu sebelum Ibu masuk ke materi yang baru, Ibu mau tanya dulu sama anak-anak. Kemarin kita mempelajari mengenai apa anak-anak? Matematikanya? Yaitu bilangan bulat. Nah, apa itu bilangan bulat? Tadi bilangan bulat, kemarin bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Sudah buatkan garis agar anak-anak memahami operasi hitung bilangan bulat. Yang letaknya di sebelah kanan, bilangan positif. Yang letaknya di sebelah kiri, negatif. Coba, apa saja sih bilangan bulat positif itu? Angkanya? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Hari ini anak-anak kita akan mempelajari mengenai operasi hitung campuran bilangan caca. Apa itu bilangan caca? Iya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu tujuan kita mempelajari mengenai operasi bilangan caca. Nah, ini operasi hitung campuran bilangan caca ini tujuannya ya anak-anak ya. Kalian belajar hari ini ya. Yang pertama, setelah siswa dan guru berdiskusi tentang operasi hitung campuran bilangan caca,
siswa dapat menjelaskan kedudukan operasi hitung campuran bilangan Caca. Terus yang kedua, setelah siswa mengamati video, nanti ditunjukkan videonya ya, harus nonton videonya nanti ya. Setelah siswa mengamati video dan contoh dari guru, siswa dapat menemukan hasil operasi hitung campuran bilangan caca yang benar. Nah, tujuan yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan caca. Nah, kenapa kita mempelajari mengenai bilangan caca? Karena bilangan caca ini anak-anak kaitan erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, contoh apa? Menghitung jumlah barang, ya jumlah benda atau jumlah makanan yang anak-anak beli. Nah, itu hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Menghitung berapa banyak uang yang dikasih oleh mama kalian, yang dikasih oleh ayah. Nah, berapa sisa uang yang sudah dibelanjakan. Nah, itu berkaitan dengan hubungan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan caca. Akan anak-anak semangat dalam belajar operasi hitung campuran, mari kita nyanyi bersama tentang lagu operasi hitung campuran. Ya, sama-sama ya. Hai kawan-kawan, yuk kita nyanyi lagu operasi campuran bersama dengan YouTuber kreator. Ayo Kita belajar operasi campuran, ditambah dan dikurang, dikali dan dibagi. Perhatikan tandanya, lihat tanda kurungnya. Kali, bagi, harus ditandai. Kali, bagi, selalu dilakukan. Nah, tadi apa judul lagunya tadi? Operasi? Iya, operasi hitung campuran ya. Apa saja operasi hitung campuran itu? Yang pertama? Iya, perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan. Ya, dan untuk lebih jelas anak-anak memahami operasi hitung bilangan campuran, mari lihat lagi video yang kedua ya, agar anak-anak memahami benar operasi hitung campuran bilangan caca. Ya, perhatikan ya, ya fokus di depan anak-anak ya. Ya. hitung campuran bilangan caca, yaitu campuran dari keempat operasi hitung yang sudah pernah kalian pelajari. Apakah kalian sudah siap? Mari kita lanjutkan. Ya. Nah, aturannya ya. dalam menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan caca, ada beberapa aturan yang harus kalian pahami dan kalian ketahui. Yang pertama, jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka kerjakan terlebih dahulu. Ya. Yang kedua, dahulukan pengerjaan operasi perkalian atau pembagian daripada operasi penjumlahan atau pengurangan. Ya, keduanya. Maka yang kedua itu ya. Dan yang terakhir, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan urut dari kiri. Ini ya. Nah, bagaimana prakteknya? Mari kita Contohnya ya, lihat bersama-sama. Contoh yang pertama, Perhatikan ayat. 25 ditambah dalam kurung 15 kali 4 dikurang 36 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Ya. Nah, kira-kira mana ya yang harus kalian kerjakan dulu? Ya, betul sekali. Yang harus kalian kerjakan dahulu adalah operasi hitung yang ada di dalam kurung. Yang itu lihat ya. Nah, aturan pertama ya. Nah, berapakah 15 dikali 4? 15 kali 4. Ya, jawabannya adalah 60. Ya. Kita turunkan 25-nya dan kita turunkan operasi hitung selanjutnya. Sehingga ada 25 ditambah 60 dikurang 36 dibagi 4. Ya. Nah, Nah, itu tadi ya cara menyelesaikan operasi hitung campuran. Harus tahu dulu aturannya ya. Aturan pengerjaan operasi hitung campuran yang pertama tadi selesaikan dulu. Iya, di dalam kurung. Yang kedua
selesaikan dulu operasi perkalian dan pembagian sebelum penjumlahan dan pengurangan. Sudah mengerti? Sudah. Baiklah, Ibu akan menjelaskan lagi ya. Ya, agar anak-anak lebih mengerti lagi. Nah, sekarang Ibu jelaskan apa itu. Yang pertama kita tahu dulu apa itu bilangan cacat, ya. Karena kita mempelajari bilangan cacat. Bilangan cacat ini anak-anak adalah himpunan bilangan yang bulat, tidak negatif, berarti dia positif. Nah, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang aturan pengejar operasi hitung campuran. Ya, seperti dalam video tadi, perhatikan tangga ini anak-anak, tangga operasi hitung campuran. Yang pertama yang paling tinggi ini tanda dalam kurung. Yang kedua perkalian dan pembagian. Yang ketiga penjumlahan dan pengurangan tambah boleh. Nah, di mana operasi yang paling tinggi ini yang paling kuat ya dikerjakan terlebih dahulu. Ya, operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu ya. Bisa mengerti? Bisa. Nah, terus selanjutnya yang kedua, langkah yang kedua, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu sebelum penjumlahan dan pengurangan. Nah, terus yang keempat, jika terdapat operasi hitung, misalnya ada operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan urut dari kiri. Kenapa kita urutkan dari kiri? Karena anak-anak, perkalian dan pembagian ini memiliki kedudukan yang sama, ya, memiliki tingkat kedudukan yang sama-sama kuat. Nah, maka dari itu dikerjakan dulu yang dari kiri. Ya. Nah, terus ada penjumlahan dan pengurangan. Ya, ini sama ya. Jika ada soal operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, iya dikerjakan dari kiri karena sama-sama kuat. Ya, kedudukannya sama. Mengerti? Nah, agar anak-anak memahami operasi hitung campuran ini, ingat tadi apa? Bataku. Ya, bataku. Ya. Contoh yang pertama. Nah, ini sudah ada tangganya agar anak-anak dapat mengerjakannya ya. Hasil dari 240 tambah 306 dikurang 32 adalah titik-titik. Nah, di sini ada berapa operasi hitung campuran? Ada 2 apa? Ingat tadi poin yang nomor 4, penjumlahan dan pengurangan sama-sama kuat. Yang kedudukannya sama. Maka dari itu dikerjakan dari kiri. Yaitu penjumlahan. Hasilnya 240 tambah 306. Hasilnya 506 kurang 32. Iya, sama dengan 514. Dijumlahkan dulu ya, satuan sama satuan, puluhan sama puluhan, ratusan sama ratusan. Pernah diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya waktu di kelas 5, kelas 4 atau pada saat anak-anak kelas 1 ya. Nah, sekarang soal ke-4. Nah, di sini ada 5, 8, 20 sama dengan 45. Nah, di sini belum ada tanda operasi hitungnya ya. Nah, tambahkan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian atau di dalam tanda kurung. Nah, kira-kira tanda apa di sini? Iya, penjumlahan. Kalau di sini perkalian, ya di sini pengurangan. Iya, pembagian sehingga menghasilkan 45. Ayo kita buktikan. Ya, nah ini ya. Nah, tambah penjumlahan, perkalian, pembagian. Nah, di sini ada berapa operasi itu? 3. Ada 3 ya, penjumlahan, perkalian, pembagian. Nah, yang harus dikerjakan dahulu. Iya, perkalian. Nah, kalau kerjakan dulu ini harus turunkan dulu di 5 tambah 160. Tadi mana kata 160? Iya, 8 kali 20. 8 kali 2? 16. Turunkan 0. Jadi 160 bagi 4. Nah, ini ada penjumlahan, ada pembagian. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu?
sama dengan 40. 4 kali 4 16. Turunkan 0. Ya. Jadi 5 tambah 40 sama dengan 45. Nah, ya. Ya, itu ya mengenai operasi hitung campuran. Sekarang soal cerita. Ya. Nih, Pak Guru mempunyai 5 kotak pensil. 5 kotak pensil, ya. Setiap kotak isinya 12. Nah, semua pensil tersebut akan dibagikan kepada 20 siswa. Nah, masing-masing menerima sama banyak, masing-masing siswa menerima sama banyak. Maka setiap siswa akan menerima berapa pensil? 3. Caranya, kata kunci. Perhatikan dulu kata kuncinya ya. Ada 2 pengerjaan di sini ya. Kata kunci dan kalimat matematika. Kata kuncinya mempunyai 5 kotak pensil, ditulis seperti ini ya. Kemudian setiap kotak isinya 12. Nah, pensil tadi akan dibagikan kepada siswa berapa? Iya, 20. Yang ditanyakan, iya berapa buah pensil yang diterima setiap siswa? Nah, sekarang tuliskan dalam bentuk kalimat matematika agar anak-anak mengerjakannya ya. 5 kali 12, 5 ini dari 5 kotak pensil, 12 ini dari isi setiap kotak pensil ya. 5 kali 12 bagi 20. sama dengan 60. bagi 20. sama dengan 3. Coret 0, jadi enak bagi 2 sama dengan 3. Jadi ya harus tulis jadi setiap siswa menerima 3 buah pensil ya. Nah, itu contoh soal cerita. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, saya sekarang anak-anak coba ya, anak-anak kerjakan soal berikut ini ya, melalui kerja kelompok ya. Ya, ya. Ya. Ini kelompok pengurangan, ini kelompok penjumlahan, yang ini kelompok perkalian, ada nama-namanya di sini ya. Ayo kerjakan kelompok. Duduk yang mana dulu? Yang rapi. Sebelum ibu bagikan PD-nya, perhatikan dulu ini soalnya ya, dibaca, dipahami nanti ya. Nah, ini soalnya. Kerjakan soal berikut dan diskusikan dengan kelompokmu. Ya. Yang pertama, 6 tambah 7 kali 5. Apa yang terjadi apabila kamu menjumlahkan terlebih dahulu? Nah, dijumlahkan dulu baru dicari. Nah, di sini isinya ya. Jawabnya di dalam kolom ini. Yang kedua, apa yang terjadi apabila kamu mengalihkan terlebih dahulu? Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang tuliskan kesimpulan. Yang mana yang benar? Pengerjaan operasi hitung yang benar ya. Nah, terus itu anak-anak kerjakan dengan tertib, harus kerjasama ya. Ya, sekarang ibu akan bagikan dulu LKPD-nya ya. Ya, jangan lupa dibaca, dipahami dulu sebelum dijawab ya. Nah, di sini ada soal, ada juga kertas untuk menghitung ya. Ya, jangan dulu kerjakan di dalam LKPD-nya ya. Selesaikan dulu di luar. Ya, coret-coret dulu di sini ya, hitung-hitungnya di sini dulu. Nah, setelah kemudian anak-anak menulisnya kembali di dalam kolom-kolom di dalam LKPD ini ya. Nah, lihat ya. 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 Tulis nama, jangan lupa ada kolom nama di situ. Di sini ya. Buka dulu kertasnya untuk hitung. Ya, kerjakan sama-sama. Harus kerjakan sama-sama ya. Ya, didiskusi. Ya, baca dulu. Baca dulu. Tulis dulu nama. Ya, baca dulu petunjuknya. Ya. Kerjakan dulu di lembaran ini ya. Ya, sudah baca petunjuknya. Ya, sudah, sekarang buka. Di sini tulis nama ya. Ya. Nah, di sini ditulis nanti, tapi harus dikerjakan dulu di sini ya. Tulis dulu nama. Yang satu tulis nama, yang lain kerjakan. Ya. Nanti baru tulis nama ya. Ya, kerjakan dulu. Ya. Kerjakan sama-sama, bagi tugas. Ya, bagi tugas yang mengerjakan nomor 1, misalnya si April, yang mengerjakan nomor 2
si apa namanya ini? Nah, Ajeng yang nomor 3, Arif, ya. Kita sama-sama. Nah, sekarang buka lembaran soalnya. 6 tambah 7 kali 5. Apa yang terjadi apabila kamu menjumlahkan terlebih dahulu? Ayo dijumlahkan dulu, kemudian dikali. Berapa hasilnya? Ya. Jangan dulu di LKPD-nya. Di sini dulu. Ya. Iya, ini hasilnya. Nanti Pak, nanti. Oh, di situ. Bereskan dulu semuanya. Ya, di situ apa? Jadi ayo, isi. Hitung, bantu hitung. Ya, benar ini. Nah, nomor C lagi. Kalau sudah menghitungnya di kertas, ya ditulis di lembar LKPD-nya ya. Satu kali 12, 2 kali 12, 24. Ayo masukkan. Ya, sudah begitu. Segera masukkan ke dalam lembar LKPD-nya. Ya, salin ya di LKPD-nya ya. Hasil hitungannya. Nah, sudah ya? Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, sudah. Ya, duduk siap. Ya, sekarang kita akan mulai presentasi ya. Nah. Ya. 6 tambah 7. Iya. Tadi soalnya, mana soalnya tadi? Iya, ini ya. Apa yang terjadi apabila kamu menjumlahkan terlebih dahulu? Berarti dijumlahkan dulu, ya. Apakah hasilnya sama dengan soal nomor B ini yang dikalikan terlebih dahulu? Iya. 6 tambah 7 dikali 5 sama dengan 13 dikali 5 sama dengan 65. Iya. Jika dijumlahkan Maka terlebih dahulu, maka hasilnya 65. ya, ada yang benar? Ya, ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Ya. Ayo kembali ke ya. Sekarang kelompok 3. Ayo kerjakan nomor 3. Ya. Nah, yang ini sudah ya. Ya, diperbaiki ya kalau ada yang salah ya. Ya, diperbaiki. Ya, nomor 3 soal cerita. Ya, coba perhatikan. Nah, itu ya. Ya, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, sudah berusaha ya. Ya, sudah mengerjakan daripada tidak mengerjakan ya. Ya. Sekarang kelompok 4. Buatkan satu contoh soal. Ayo. Diana, cepat maju. Ya, bawa. Ya, nomor 4 ya. Cepat maju. Ya. Nomor 4 di sini. Ya. Ibu mau lihat dulu soalnya kelas nomor 4. Iya, 101 ya. Ini soal yang dibuat oleh kelompok 4. 30 kali 6 bagi 2 tambah 11. 30 kali 6 180. Kita akan dulu perkalian ya. Nah, dibagi 2 tambah 11. 180 bagi 2 90 ditambah 11
sudah mengerti pelajaran kita hari ini? Ya, apa saja yang kita pelajari hari ini anak-anak? Apa saja tadi? Operasi? Iya, operasi hitung campuran. Iya, apa lagi? Iya, mengetahui aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Hal apa yang menarik dari pelajaran ini? Dari pembelajaran ini? Tadi apa? Nonton? Iya, nonton video operasi hitung penjumlah operasi hitung campuran ya. Iya, berdiskusi. Iya, senang nggak berdiskusi? Senang ya. Nah, anak-anak pahami benar mengenai aturan operasi hitung campuran ya. Harus tahu langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama tadi, jika terdapat tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Yang kedua, jika ada tanda perkalian dan pembagian harus dikerjakan dulu sebelum penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan ya. Ya, itu adalah langkah-langkah atau aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Sudah paham? Sudah. Nah, sekarang kita latihan dulu ya. Ya, kita ibu bagi soal dulu. Kerjakan seperti contoh tadi ya. Ya. Oh, yang ini kumpulkan dulu ya. Ayo kumpulkan dulu yang ini. Letakkan di sini. Ya. Nanti ibu periksa, ibu bagikan, masukkan ke dalam portofolionya. Sudah. Kerjakan tulis nama. Kalau tidak hafal nomor urut, tidak perlu ya. Tuliskan namanya saja. Sudah ya, waktunya habis ya. Ayo. Oke. Sudah. 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 Ya. Nama sudah ditulis. Ya sudah. Oh ya, sudah lengkap. Sudah. Nah, sudah selesai semuanya? Nah, ya. Sekarang kita bahas ya. Nomor 1 berapa hasilnya? Ya, yang mana yang berapa sini? Iya. Nah, ini. Ya. Berapa hasil nomor 1? 31 kali 2 ditambah 20 kurang 8. Ya, hasilnya? 22. Iya, berapa? 82. Benar? Benar 82? Salah? Coba. 31 kali 2 hasilnya 62. Ya, terus ditambah 20 dikurang 8 hasilnya 2. Iya, benar ya. Ya, benar semua? Benar. Nomor 4. Bu Aisyah memiliki 25 dus air botol mineral. Setiap dus berisi 24 air botol mineral tersebut dibagikan kepada 50 kg korban bencana banjir. Masing-masing menerima sama banyak. Berapa botol air mineral yang diterima oleh warga? 12 botol air Iya, mineral. 12 botol air mineral. Ya, sekarang nah nomor 3 ini buatkan satu contoh soal sederhana. Ibu lihat dulu ya. Apakah benar? Iya, benar. Iya. Terus ya ibu periksa nanti ya. Nah, alhamdulillah banyak yang benar semua ya. Hasil tugasnya ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Semangat pagi. Yes. Ya, baiklah anak-anak. Hari ini kita telah mempelajari mengenai operasi hitung campuran. Pahami apa yang menjadi petunjuk tadi ya, aturan operasi hitung campuran ya. Jangan lupa di rumah belajar ya. Ya, banyak berlatih membuat soal ya. Nah, membuat soal cerita atau
melakukan pengamatan Ibu ya, atau observasi terhadap proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, dari pengamatan dan observasi yang sudah saya lakukan itu ada beberapa hal yang mungkin hasil pengamatan saya. Yang pertama itu proses pembelajaran Ibu, saya lihat sudah luar biasa sekali, sudah memuat berbagai diferensiasi. Yang saya lihat tadi dari situ itu ada diferensiasi konten, di mana Ibu terlihat melakukan pemetaan kesediaan belajar siswa, kemudian ada media pembelajaran yang berbagai macam, dari video, kemudian LKPD yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian tadi juga ada diferensiasi proses, saya lihat Ibu. Tadi Ibu membuat LKPD, membagi LKPD sesuai dengan kesediaan belajar siswa, membagi kelompok, beberapa kelompok berdasarkan kesediaan belajar siswa. Namun tadi ada satu hal mungkin Ibu ya, yang saya lihat mungkin itu diferensiasi produk Bu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa diferensiasi ini kan ada 3 Bu, ada konten, kemudian ada proses, juga ada produk. Nah, di mana produk ini ya Ibu, kita bisa memberikan pilihan kepada siswa untuk menyelesaikan produk atau proyek sesuai dengan keinginan siswa, berdasarkan pemahaman mereka, begitu Bu ya. Nah, dari sini nih Ibu, menurut Ibu apa nih yang menjadi tantangan Ibu sehingga diferensiasi produk ini tadi tidak bisa dilakukan Bu? Mungkin tadi ya masalah waktu ya, alokasi waktu yang masih kurang dalam proses pembelajaran tadi, sehingga hasil produknya belum nampak. Ya mungkin nanti dipertimbangkan waktu, diatur kembali alokasi waktunya. Nah, dari tantangan ini nih Bu, apa kira-kira menurut Ibu solusi yang bisa Ibu lakukan nih untuk tadi seperti tadi harus diatur kegiatan awal, harus ditentukan alokasi waktunya, begitupun kegiatan inti maupun kegiatan akhir sesuai dengan alokasi waktu mata pelajaran matematika selama 2 jam. Oh iya, berarti intinya di sini nanti Ibu akan melakukan pembagian waktu dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran seperti itu Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, siapa yang bisa membantu Ibu untuk mengingatkan atau membantu Ibu dalam membuat perencanaan pembelajaran yang memuat waktu, alokasi waktu ini Bu? Yang mempermudah dan mengingatkan waktu dalam proses pembelajaran ini mungkin rekan sejawat nanti akan mengingatkan waktu, alokasi waktunya. Supaya proses pembelajarannya terlaksana. Oh iya, nanti ada rekan sejawat seperti itu Ibu ya, yang bisa mengingatkan Ibu atau membantu Ibu nanti. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa memulai perbaikan terhadap rencana pembelajarannya? Setelah ini saya akan membuat RPP lengkap dengan mengatur sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Mungkin untuk berikutnya proses pembelajarannya untuk materi K13 yaitu tematik, mungkin waktunya kan 1 hari. Dia harus diatur waktunya. Berarti intinya harus sesuai dengan diperbaiki RPP-nya. Harus diperbaiki dan diperhatikan alokasi waktu. Nah, kira-kira nih Bu, rencana tindak lanjut yang seperti apa nih Bu? Rencananya yang akan Ibu lakukan untuk perbaikan ke depannya nih Bu? Yang pertama itu tidak lupa untuk lebih sering dengan teman-teman sejawat, terutama guru-guru yang memiliki terutama guru CGP ya, yang memiliki keterampilan atau pengalaman selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak.
Nah, mungkin yang kedua mengikuti webinar diklat-diklat yang berkaitan dengan guru. Yang selanjutnya mungkin bergabung dengan komunitas belajar baik itu di sekolah maupun di tingkat sekolah yang ada di kecamatan. Oh iya, berarti nanti Ibu akan melakukan pengembangan diri dengan berbagai macam Ibu ya. Yang pertama bisa sharing dengan teman sejawat, teman kemudian sejawat, ada saling bisa tukar pikiran. mengikuti webinar-webinar seperti itu Bu ya. Iya. Nah, dan yang ketiga tadi Ibu bisa bergabung dengan komunitas Iya, komunitas belajar maupun komunitas yang ada di sekolah ini ya, bersama guru-guru setiap hari Sabtu itu. Iya. Ya, maupun komunitas yang komunitas belajar KKG asal kota setiap 1 bulan sekali. Oh iya, baik Bu. Mungkin saya kira apa yang jadi tujuan kita sudah kita capai hari ini Bu. Itu perbaikan untuk kedepannya. Demi proses pembelajaran sudah kita lakukan. Terima kasih untuk waktunya Bu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.